dalam daring maupun non daring nanti. Kemudian dalam Guild Adventure dan Outdoor Games. Kemudian semua peserta reuni itu pindah ke barang-barangnya, dipindah ke 4 kamar extend. Jadi semua itu harus bersiap berkemas-kemas, dipindah ke 2 room untuk cewek, 2 room untuk cowok. Jadi semua barangnya itu dipindah kan ke kamar-kamar tertentu. Jadi sudah ada nanti pemetaannya oleh si humas dan perlengkapan nanti. List per kamar extend oleh si humas dan perlengkapan nanti akan diberitahukan nanti malamnya pada hari H. Amin 1 ya, pada hari H maksudnya pada hari Jumatnya. Kemudian jam 7 sampai jam 8 adalah persiapan breakfast dan persiapan adventure. Jadi kegiatannya breakfast all member, persiapan adventure nanti dipimpin ketua kelompok dan dikoordinatori oleh humas dan seksi acara Aaron sama Chris untuk PIC-nya untuk yang outdoor nanti. Jadi perjalanan kalau adventure semua all members. Kemudian jam 9 sampai jam 13 ini adventure. Terdiri dari kegiatannya adventure, outdoor games, jalan dan ice break games. Kemudian keterangan PIC adalah si acaranya Aaron sama Chris. Dalam ini nanti dibantu oleh si acara yang lain. Saya, Deme, maupun Indah dari. Kemudian jam 13 sampai 14.30 adalah Isoma. Jadi end closing. Jadi kegiatan Isoma pakai lunchbox. Kemudian si konsumsi PIC-nya closing oleh ketua, nanti dibantu oleh si acara. Kemudian 14.30 sampai 15.30 balik lagi ke hotel untuk bersih diri. Bersih diri sini tidak kamarnya yang kemarinnya masuk, melainkan ke 2 room, kamar yang 4 room yang kamar extend tadi. Jadi itu. Kemudian setelah bersih diri di 4 kamar extend, nanti balik oleh sisi ke Tanpos dan Humas. Kemudian balik ke Situbondo atau kota lainnya. Khusus yang Situbondo nanti si transportasinya ada koordinasi. Jadi pada hari Sabtu nanti balik jam berapa dari hotel. Jadi itu aja pemaparan dari kami. Untuk lebih lengkapnya supaya durasinya kita putarkan video sebentar ya. Jadi rundown time. Sorry slide timur. Registrasi dan seremonial first day. Kemudian 14 sampai 15.30 adalah check-in, pembagian kunci kamar. 13 sampai 14. 15.30 sampai 17. Ya. Kemudian 17 sampai 19 Isoma. 19 sampai 21.00 adalah game indoor atau hiburan. 21 sampai jam 5 pagi adalah istirahat. Second day ini adalah adventure dan outdoor game dan posing. Jam 5 sampai jam 6 bersih diri. Jam 6 sampai jam 7 apel pagi dan pindah barang ke 4 kamar extend. Jam 8 adalah breakfast dan persiapan adventure. 8-9 perjalanan ke lokasi adventure. 9 sampai 13.00 adalah adventure. Ya, 14.30 sampai 15.30 balik ke hotel. Ya, sekian pemaparan dari kami. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada informasi yang kurang
kurang mengena. Akan tetapi tadi itu ada rundown time-nya sedikit ada slash ya. Saya ekspor tadi. Terutama yang tadi yang terpenting adalah saat pembagian kunci kamar ini. Ya, 14 sampai 15:30 tadi sempat hilang di slide, enggak tahu pada saat ekspor ada error tadi sehingga kehilangan satu slide ini. Itu saja, nanti edisi lengkapnya videonya akan kita share ke grup masing-masing. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan waktunya dan kesempatan untuk Saudari Bibin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Yoyo. Ya, penjelasannya nanti detailnya mungkin akan lebih sip lagi kalau ada pertanyaan dari peserta di akhir dipaparkan. Berikutnya monggo untuk Kak Henry menjelaskan lokasinya, kemudian tempatnya di mana untuk reuni kita saat kita berusia 50 nanti. Monggo Kak. Iya. Teman-teman, mungkin kalau untuk reuni itu di Batu, mungkin menurut saya itu nanti hotelnya kalau dengan budget itu mungkin kalau harga sekarang sekitar 400 atau sampai 600 ribu mungkin ya, agar bisa mencukupi budget kita. Dan kemudian untuk kesempatan ini saya minta saran dari teman-teman. Nanti untuk hotelnya kita cari yang fasilitasnya apa aja. Ya berkesepakatan, mungkin masukan. Jadi kita dari panitia bisa mencari hotel yang sesuai dengan masukan teman-teman kesepakatan. Kalau untuk saat ini, karena acaranya masih 4 tahun lagi, kita nggak bisa deal sama hotel soal harga, soal apa. Soalnya paling cepat mungkin sekitar 6 bulan sebelumnya baru kita bisa deal. Ya sekian. Itu aja teman-teman. Ya, begitu Pak Henry, sudahkah? Sudah. Ya, singkat padat karena menyusul ya. Baik teman-teman, untuk tempatnya seperti yang disampaikan Kak Henry tadi, menunggu hasil yang mau kita sampaikan tapi nanti ya di sesi. Apa yang diinginkan teman-teman? Ya, oke. Nah, karena mengingat nanti di tahun 2020 kita juga nggak tahu gimana tarif hotel dan lain sebagainya ya. Itu untuk hotel mungkin depending setelah kita nanti ngobrol setelah ini ya. Kemudian apakah ada yang mau disampaikan lagi untuk lokasinya? Kalau lokasi tentang outdoor-nya kan nanti Aren yang bisa jelaskan begitu ya? Atau bagaimana? Atau disambung dengan Aren mungkin mau menyampaikan lokasi yang tadi disampaikan Yoyo ada outdoor-nya itu ya. Nah, mungkin ini teman-teman yang kalau saya juga pribadi kayaknya penasaran nih. Yang paling penasaran itu ketika kita mau outbound di usia 50, bagaimana menurut Aren? Monggo Kak Aren mungkin bisa dijelasin sama teman-teman semua. Gitu ya, karena kaitannya dengan Humas ini lokasi ya. Jadi mungkin Aren juga masuk di situ. Oke, gitu ya? Selamat malam Ya. semuanya. Itu kalau untuk malam. Itu kalau lokasi sebenarnya saya belum ada pandangan karena memang belum sempat survei sih. Tapi lebih ke arah kalau untuk acara indoor maupun outdoor itu bisa kalau menurut saya pribadi sih masukkan aja. Kalau indoor itu kan kita bisa dimulai dari pembentukan kelompok, mungkin kalau ada yel-yel, setelah itu ice breaking games, baru nanti indoorsnya. Nah ini sebenarnya saya agak bingung karena acara outdoor di hari berikutnya itu kan bersama dengan adventure. Itu apa nggak terlalu mepet ya? Apa nggak capek gitu? Kalau saya sih nggak masalah gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain kan saya nggak tahu. Itu. Tapi kalau untuk lokasi saya belum ada gambaran terus terang sampai sekarang.
Itu aja sih dari saya. Baik, Makasih. terima kasih Aran. Intinya ada indoor dan outdoor. Kemudian kalau mengacu dari yang disampaikan Aran, berarti antara hotel dan lokasi outdoor itu diusahakan agak deket ya. Karena satu kita mepet waktu, karena memang pilihan kita 2 hari 1 malam. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari Yoyo, Henry dan Aran ya. Sementara ini kalau untuk misalkan ada acara outdoor, itu lebih baik kan kita acara outdoor di hotel dulu, setelah itu baru berlanjut ke adventure gitu, menurut saya gitu. Nah tentunya di hotel itu harus ada lapangan yang luas, lebih bagus lagi kalau ada kolam renang dan juga ada hall sih. Ya baik, itu tugasnya humas berarti ya. Henry, selamat bekerja ya. Iya. Baik, terima kasih Aran untuk penjelasannya. Mungkin nanti yang lebih tahu detail bisa langsung connect sama Henry, karena yang tahu lapangan itu Aran ya. Saya tahunya hanya Justice ya. Baik, terima kasih Henry dan Aran. Berikutnya nanti pertanyaan di sesi terakhir ya. Terima kasih. Kemudian berikutnya penjelasan tentang biaya dana reuni. Ya ini kalau tidak salah PIC-nya Kak Rudi ya, benar? Apa saya salah? Iya, cuman si Rudi kayaknya mungkin nyetir ya. Oh ya, gimana? Bisakah? Atau mau di skip dulu? Sambil nyetir ya? Ya. Sebentar nih, gua nyari rest area bentar. Oke. Bentar dulu. Ya. Jadi saya wakili dulu Pak Rudi. Minta tolong titipan saya Pak Yoyo bisa di-share. Makasih ya Pak. Ya, Yoyo ya. Yoyo atau aku? Yoyo aja. Yoyo. Tadi Yoyo ya. Atau terserah kalau Bibin bisa minta tolong. Oke, saya coba ya. Yang tadi di titik gue ya. Ya. Bisa nih. Oke, coba apakah sudah nyampe? Ya, oke. Baik. Gambarannya itu seperti gini teman-teman. Kalau yang pakai handphone bisa dipakai jari bisa di zoom seperti ini. Jadi target peserta kita itu 50 orang. Target peserta kita 50 orang. Lalu total biaya rinciannya ada 2, indoor sama outdoor ya. Kalau yang outdoor itu kita survei itu harga per tahun ini itu 1 orang itu kena 175. Ya, itu cuman belum makan, tapi semua tiket masuk ke lokasi, naik jeep itu sudah termasuk. Lalu akomodasi 2 hari 1 malam, tempo hari panitia udah rundingan. Itu kira-kira kita cari yang hotel tuh kalau bintang itu mungkin bintang 3 lah ya. Jadi kita survei harga, jadi bukan survei tempat tapi survei harga. Itu kurang lebih 1 kamar itu kurang lebih 800 ya, 800.000. Isi 2 orang. Jadi kalau per orang tinggal dibagi 2, 400.000. Lalu kaosnya ada 2, kaos indoor sama outdoor. Itu kita budgetkan 75 per kaos. Lalu souvenir kita budgetkan 100.000. Ini saya lihat dari yang reuni kedua kurang lebih harganya kalau nggak salah 75 ya, 75 itu 80 itu. Nah, lalu ada lagi biaya 4 kamar untuk titip tas, check out Sabtu siang dan untuk bersih-bersih. Jadi gini, dulu saat kita floor ke grup besar ya, teman-teman semua kan kita acara itu mulai Jumat sampai Minggu. Nah, tapi ada dari beberapa teman-teman keberatan loh kok lamanya. Nah, akhirnya tim acara mulai nyusun, akhirnya diputusin reuni wajibnya itu adalah mulai Jumat siang. Jumat siang itu tadi waktu check-in mulai jam 2 sampai pulang dari outbound itu jam 3 sore. Nah, jadi teman-teman yang
hanya punya izin atau ada kepentingan keluarga, itu Sabtu sore bisa pulang langsung. Nah, itu kami sediakan 4 kamar untuk titipan tas kan minimal kalau check out sekitar jam 12 kan. Nah, akhirnya kita siasati, kita book 4 kamar, 2 untuk cowoknya mulai pagi titip sana. Nah, itu kamar itu kita book untuk Sabtunya, Sabtu sampai Minggu. Nah, akhirnya kita korban begitu. Jadi kalau teman-teman mau pulang dari outbound masih bisa bersih-bersih, udah itu bisa enak pulangnya, tinggal istirahat di mobil. Nah, reuni itu selesai sampai Sabtu sore ya, jam 4. Nah, bagi teman-teman yang mau extend, misalnya seperti Celiang dari Kendari masih kurang tahu, lalu mungkin Uce dari Bali ya masih kepingin ngobrol. Nah, kita ada seperti kumpul bareng lah ya. Kumpul bareng itu mulai Sabtu sampai Minggu. Nah, itu bukan reuni wajib, tapi bagi teman-teman yang mau extend, mau tinggal lagi sampai Minggu, enggak apa-apa. Tapi nanti itu hitungannya dewek ya, itu hitungannya sendiri, tidak campur di sini. Ya, nah itu. Oh, kok hilang? Share screen-nya. Bisa tampil lagi. Oke. Nah, itu kalau di total nggak muncul ya. Belum muncul. Saya bujur. Oh ya, Kak Hendri, di mute dong. Muncul, Mem. Kenapa? Bisa, Oh Mem. ya, itu deh. Ya, kelihatan. Nah. Oke. Yang terakhir. Udah. Oke. Teman-teman, kalau pakai handphone bisa di zoom ya, pakai jari diklik atau ada tombol zoom. Nah, itu jadi ya oke. Oh, kok hilang? Hilang ya? Nah, ini yang muncul. Ya, makasih. Nah, itu total biayanya itu 44 juta. 44 juta sekian. Itu ya kurang lebih ya, reng-rengan ya. Dari survei harga sekarang. Nah, kalau kita bagi dengan 50 orang, jadi tiket reuni itu keluarnya kurang lebih 889. Nah, dengan angka segitu, kami panitia akhirnya mutusin kalau kita keluarin angka segini, 889, itu mungkin terlalu berat ya. Reuni kedua kemarin kan 350. Nah, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tiket reuninya kita keluarin di angka 2 hari 1 malam itu 500.000, teman-teman. Cukup 500.000. Ya. Nah, lalu dari si dana kita asumsikan juga yang lunas sampai acara reuni mungkin 40 orang, jadi dana yang ada itu masuk sekitar 20 juta. Ya, 20 juta, jadi ada minus 24 juta, sekian. Nah, itu untuk akomodasi saja. Sedangkan untuk biaya transportasi, lalu door prize, cindera mata, lalu tali AC ke guru-guru, itu masih belum include ya, belum masuk. Itu kalau dihitung kita budgetkan 21 juta. Total, jadi total dana yang dibutuhkan untuk reuni 2 hari 1 malam itu kurang lebih 65 juta.
65 juta, lalu kita set, mungkin ada kenaikan harga selama 4 tahun, jadi ada inflasi 25%, itu 81 juta. Ya. Nah, dari 81 juta itu, kan tadi sudah dapat nih, dari tiket reuni 20 juta. Berarti minus totalnya itu 61 juta. Ya. Nah, mungkin saya penjelasannya sampai segitu, teknisnya. Nanti mungkin slide ini kan nanti bisa diberikan ke teman-teman, jadi kan bisa dilihat. Nah, mungkin selanjutnya nanti minusnya 61 juta ini gimana? Nanti mungkin di Pak Rudi yang bisa jelasin. Ya. Ya, silakan Pak Rudi, lanjutin. Ya, terima kasih teman-teman. Untuk biaya reuni itu kita ada subsidi. Jadi tiketnya per anak 500.000. Nah, diusahakan untuk reuni kali ini kita kan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak teman-teman semua yang SD dulu, jadi dikumpulkan bersama untuk bisa bertemu dan merayakan ulang tahun bersama lah istilahnya, kalau menurut panitia, ketua panitia. Ya, jadi kita berusaha untuk bersilaturahmi dan juga kumpul-kumpul untuk sharing dan juga berbagi pengalaman, cerita-cerita. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan teman-teman kita ini sebanyak-banyaknya. Nah, dengan tujuan ini kita berusaha untuk semaksimal mungkin gitu loh. Jadi kita mengadakan acara ini supaya teman-teman ini bisa kumpul. Makanya kita berusaha untuk akomodasinya. Nanti kalau dari situ Bondo juga ada transportasinya sendiri, untuk yang dari Sidoarjo atau Surabaya juga ada koordinasinya sendiri gitu. Jadi kalau bisa kita berusaha untuk mengumpulkan teman-teman kita yang ini bersama. Jadi memang kelihatannya kekurangannya mungkin banyak kalau dihitung, tapi diusahakan dengan adanya subsidi tiket ini teman-teman bisa lebih antusias untuk mengikuti acara reuni ini gitu loh. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport teman-teman kita gitu. Nah, untuk kekurangan dana ini kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Jadi seandainya ada teman-teman yang merasa tergerak hatinya, mungkin bisa memberikan support bagi teman-teman kita yang lain gitu. Jadi kita berusaha untuk berbagi. Nah, nanti rencananya kita kumpulkan aja semaksimal mungkin, sebisa kita mungkin tanpa adanya unsur paksaan. Jadi kita memang tidak memaksa untuk teman-teman untuk memberikan secara terpaksa. Jadi kita sukarela aja, ada yang mau memberi seberapapun kita terima gitu. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan dananya dulu. Nanti kan masih kurang 4 tahun lagi. Tapi kita sudah mulai bergerak untuk mengumpulkan dengan cara mencicil juga bisa. Diusahakan teman-teman kita ini punya kedisiplinan. Jadi seandainya saya ikut reuni, saya mau menyisihkan sebagian uang saya untuk kegiatan reuni ini. Jadi gitu, saya mengharapkan teman-teman semuanya berpartisipasi untuk mensukseskan acara reuni yang ketiga ini. Itu aja dari saya. Jadi kita berusaha untuk
menutupi kekurangan dananya ini kita ya istilahnya mengumpulkan bersama-sama gitu aja. Oke, kayaknya Pak Rudi lag ya. Gini, saya tambah ya. Jadi tiket resminya itu hanya 500. Jadi kalau teman-teman sudah bayar 500 sudah bisa ke reuni. Intinya begitu. Sisanya, wis nanti kita ada yang mau berbagi, nah itu bisa hubungi Pak Rudi atau Yeli. Ya, mungkin itu aja dari Sidana. Ya, makasih. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Untuk Rudi sudah ya? Apakah ada tambahan sebelum kita pindah ke ini? Teman-teman, nanti kalau 7 menit lagi off, kita nanti join lagi ya, karena belum ada sesi tanya-jawab. Maklum, ini bukan premium soalnya linknya. Oke, berikutnya mungkin dari Bendahara. Langsung ya, nanti sesi tanya-jawab setelah rejoin lagi ya. Dari Ongko dan Afung. Monggo, silakan. Adakah yang mau di-share? Ongko? Untuk acara reuni nih ya, kalau mau donatur nanti bisa hubungi saya, dan juga untuk reuni langsung ada sendiri rekeningnya. Untuk reuni ya rekeningnya istri saya, dan untuk bendahara, untuk donaturnya rekening atas nama saya sendiri ya. Nanti bisa hubungi saya sendiri untuk donatur atau Kiki atau Yeli ya. Cuma gitu aja ya. Oke. Oke, sudah kah? Sudah. Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau dari saya sama seperti Ongko tadi yang disampaikan sama Rudi Hartono ya tadi teman kita, bahwa memang harus ada sama-sama menanggung lah gitu ya. Jadi bagi yang tergerak ada tim donatur mungkin ini langsung bisa ditanyakan ke Ongko ya. Nanti untuk rekeningnya kita akan share gitu loh. Rekening yang donatur sama peserta gitu. Ya gitu aja. Tak tambahin lagi ya Bin ya. Untuk donatur mohon tidak ada pemaksaan. Kalau ya jangan sampai sungkan-sungkan lah. Kalau memang tidak perlu ya tidak usah donatur. Kalau ada yang perlu monggo. Tidak ada pemaksaan ini. Kita sudah donatur sudah ada, tapi kalau ada yang masih mendanakan lagi bantuannya monggo. Gitu aja Bin. Oke, siap. Tidak ada yang maksa ya Pak ya? Iya, mau dipaksa lagi ya, ngapain maksa udah tua kok paksa. Iya, ada pemaksaan. Ya baik, terima kasih Apung dan Ongko, mungkin kalau mau tanya detail nanti setelah sesi acara ya. Ya Bu Mega ya. Guys, nanti kalau misalnya off semua hilang, nanti buka lagi, saya akan buka lagi, nanti rejoin lagi gitu ya. Karena belum sesi terakhir gitu ya. Sambil nunggu sampai ini off, silakan Bu Mega kalau ada yang mau disampaikan. Oh iya, baik, masuk sesi tanya jawab ya. Nggak apa-apa, mungkin selagi masih ingat dan masih fresh, barusan ada sesi dana ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk Afung supaya teman lain tahu bagaimana teknisnya. Baru nanti kita sesi tanya jawab untuk yang dari atas tadi ya. Jadi kalau kita dari tim bendahara itu ada dana untuk seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, ada dana untuk peserta, ada dana lagi untuk donatur. Nah, itu sistemnya bisa untuk menabung sistemnya ya. Jadi bagi teman-teman yang semampunya mau nabung per bulan, komitmennya berapa, nah itu terserah. Karena kan waktu reuninya masih 2026 ya, cukup lama, kalau dihitung-hitung sekitar 42 bulan masih gitu loh. Jadi itu bisa nanti per bulan komitmennya berapa, nah itu udah dengan sistem menabung gitu. Baik itu peserta reuni maupun tim donaturnya.
Nah itu kalau dari kita tim bendahara ya. Jadi ada opsi untuk menabung supaya tidak memberatkan, atau misalnya ada yang mampu untuk langsung cash juga, kita juga nggak masalah gitu loh. Pokoknya sejauh tidak memberatkan bagi teman-teman semua. Nah itu. Mungkin Ongko mau nambahkan? Sudahkah? Sudah, jadi opsinya memang itu, sejauh tidak memberatkan bagi teman-teman semua, baik itu untuk peserta maupun tim donatur, monggo. Apa yang maksudnya bisa dalam berupa bentuk tabungan per bulan selama 42 bulan, atau mungkin sistem cash untuk yang mampu ya, sepanjang itu tidak memberatkan, kita welcome aja gitu. Nah itu aja. Oke, sudahkah? Ya, terima kasih penjelasannya. Langsung sesi tanya jawab ya. Baik, dari Pak Ketua tadi sudah raise hand ya. Jadi biaya aktual yang terjadi itu bukan 500 ya. Jadi biaya aktual yang terjadi itu 900, 889. Nah, tapi panitia rembukan jangan ke angka segitu. Kalau angka segitu mungkin berat. Jadi kita keluarin tiket 500. Gimana? Halo? Oh, enggak apa-apa. Itu aja dulu enggak apa-apa. Maksud gini, cuman nge-clearkan kalau tiket itu 500 sudah bisa datang ke reuni. Tidak perlu 900 bagi yang memang tidak mampu. Jadi 500 oke, sudah kewajibannya sudah selesai datang. Nah, misalnya tengah-tengah jalan ada berkat, ada rezeki, wis aku mau nambah sampai ke 900, kita terima kasih. Tapi ke 500 pun sudah oke, enggak apa-apa. Itu ya, jadi clear ya. Jadi tiket 500 sudah datang ke reuni sudah bisa. Tapi kalau tengah jalan mau wes tak tambahilah realnya kan 889, yus tak lunasi sampai 889, ya kita panitia terima kasih, tapi tidak memaksa ya. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Afung ya, yang sudah jadi donatur kira-kira siapa ya, itu aja. Iya, ini apa, screen-nya sudah ke-share nggak ya? Sudah, Ya, Kak. sudah. Udah, nah ini untuk info rekeningnya, untuk ya rekening donatur sama rekening peserta. Nah, sistemnya bisa berupa tabungan, kalau ada yang mau langsung cash juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, ini daftar nama donatur sementara yang sampai saat ini ya, sampai yang sudah kemarin kita ini terima. Nah, ini ada sekitar 24. Nah, seperti ini yang untuk nama-nama donaturnya dari teman-teman semua. Nah, ini data dana donatur yang masuk. Jadi ada mereka rata-rata kan sistemnya nabung kemarin itu. Jadi di bulan November ada yang sudah mulai nabung, sama yang Desember sudah mulai ada yang langsung juga gitu loh. Yang November itu masih sekitar 19 orang yang masuk kemarin. Nah, November ini masih pertengahan ya. Sekarang tanggal berapa? 12 ya? 13. Nah, yang Desember ini ada 6 orang kemarin. Jadi langsung November dan Desember sistem tabungannya. Nah, itu. Ini untuk data dana yang sudah masuk ke tim bendahara ya, ke rekening yang tadi ini saya share ini, yang rekening donatur. Nah, untuk yang rekening peserta, nah ini terserah mau dalam berupa tabungan, bagi ini teman-teman yang supaya tidak memberatkan, monggo juga nggak apa-apa. Kalau untuk mau yang sistem cash, untuk yang peserta juga nggak masalah, karena kan
tadi disampaikan sama Pak Ketua kan untuk 500.000 ya, untuk peserta ini. Ya. Ya itu. Jangka waktunya kan masih 42 bulan kurang lebih. Jadi terserah untuk ini donatur dan peserta mau sistemnya dalam bentuk tabungan atau cash itu tadi. Nah itu. Nanti untuk yang donatur, kami yang tim bendahara akan melakukan setiap setengah bulan, berarti 1 bulan 2 kali akan direkap, lalu akan di-share gitu loh. Jadi kita transparan semuanya untuk sistem tabungan yang untuk donatur itu. Semuanya akan kita laporkan. Jadi bisa mohon masing-masing teman-teman yang sudah ikut andil dalam donatur bisa ngecek nanti gitu loh. Jadi sebulan 2 kali, pertengahan sama nanti akhir atau awal lah, awal bulan kita akan share gitu loh. Dana yang masuk gitu loh untuk donatur. Karena kan ini jangkanya masih panjang ya. Nah itu dari kita tim bendahara ya. Saya nyambung dikit. Oke, monggo. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya, mau donatur tuh berapa sih? Nah, sekarang kita transfer tuh minim berapa ya di bank? 10.000 ya? 10.000 kan bisa transfer ya? 10.000 bisa, minim 10.000. Ya udah, kalau misalnya, aku mau donatur 10.000 tiap bulan, nggak apa-apa gitu. Iya, Jadi kita tidak memaksa. Yang penting minimnya berapa, ya itu karena kalau di bawah itu nggak bisa transfer, ditolak sama banknya, ya itu aja. Jadi jangan dibayangkan donatur tuh sekali transfer ada yang 1.500.000, nggak ada. Kita lebih banyak para donatur yang terlibat, misal 30 orang, 40 orang itu lebih senang kita daripada 1 orang, tak tutup kabeh. Enggak lah ya. Ya ini acara kita dari kita untuk kita. Udah itu aja teman saya. Saya tambahin ya, untuk donatur tidak ada pemaksaan ya, terus terang lagi tidak ada pemaksaan. Yang sudah tercantum di donatur ya segitu, nanti kalau ada lagi monggo kita terima gitu aja. Terima kasih. Ini tambahan juga dari saya, misalnya dari tim donatur, kan itu jangka waktunya kan masih lama, 42 bulan. Ya diharapkan sih bisa konsisten sampai kita bisa acara reuni itu berlangsung. Kalau seandainya ada yang di tengah jalan tiba-tiba nggak bisa melanjutkan, juga nggak apa-apa gitu loh. Kita nggak ada seperti yang disebutkan Ongko tadi, bahwa kita sistemnya itu sukarela, nggak ada pemaksaan sama sekali. Jadi terserah kalau memang teman-teman mampunya seberapa itu nggak apa-apa, kita dengan senang hati gitu loh. Jadi tidak harus 42 bulan, ya itu kalau seandainya bisa. Tapi kalau ada yang di tengah-tengah tiba-tiba ini berubah haluan, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Kita semua welcome kok gitu loh. Yaitu dari saya juga gitu loh. Sudahkah, Bu? Afung, Ongko ada yang mau ditambahkan? Sudah. Kembali ke Oke, host. kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Monggo silakan yang mau tanya dari teman-teman, mau tanya acara apa nanti akan dijawab oleh masing-masing PIC-nya. Begitu ya, Pak Ketua. Oke, ya betul. Ya, Lanjut. monggo silakan yang mau tanya, boleh selain panitia ya. Panitia nggak boleh tanya. Yang tanya hanya di luar panitia. Yuk, monggo. Bung itu jam dinding tak, Bung? Panitia boleh kok. Iya, jam dinding. Lucu ya. Penampakannya, Bang. Pak Darminto, ketua lama gimana? Apa ada saran atau gimana? Biar nanti yang Situbondo biar Pak Darminto yang nanti yang meneruskan untuk saran-sarannya. Sementara saya menanggapinya
kinerja sampai saat ini panitia sangat luar biasa. Ya, solidnya, wow, keren. Saya support selalu yang terbaik dan saya bantu doa. Mungkin nanti apa yang bisa saya bantu saya support juga lah nanti. Insya Allah. Ya, lanjutkan perjuangan kalian. Semoga sukses. Ya, oke. Segitu aja udah. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan saya lebih percaya pada kalian itu sebagai panitia, kalian pasti luar biasa udah. Siap. Itu aja. Keren. Yang lain mungkin mau tanya. Iya. Kemarin itu cincin, itu pertanyaan bagus. Yang cincin itu loh, yang udah bayar, udah itu ada tiba-tiba ada ya kesusahan atau apa, dananya bagaimana? Dana tiket reuninya. Ya, mungkin yang bisa jawab bendahara dan panitia lain. Kalau misalnya sudah bayar lunas terus tidak bisa ikut, ada sesuatu yang urgent ya, bukan karena sengaja. Itu gimana? Kalau yang lalu kan ya sudah, kalau sudah masuk rekening berarti ya untuk sumbangan teman-teman yang lain gitu ya. Karena sudah kecuali enggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa jawab, kecuali setahun sebelumnya, tapi kalau udah mendekati kayaknya udah dianggap sudah ikut gitu ya, hangus gitu ya. Tapi enggak tahu, mungkin ada kebijakan dari yang tim baru ini, saya gimana? Jadi pertanyaan cincin itu bagus. Jadi gini, misalnya ada orang tua sakit, seperti kemarin kan kayak Ongko kan mau berangkat kan sakit tiba-tiba dan ternyata masih bisa ikut ya syukur. Tapi kalau ternyata orang tuanya tetap tidak bisa ditinggal dan harus dijaga, lalu misalnya ada kesusahan, nah itu gimana? Saya rasa nanti untuk urusan itu dibahas di panitia aja. Itu Baik, aja. kebijakannya. Oh, masih Makasih. 2026. Terima Tapi kasih. enggak apa-apa. Kalau di luar panitia yang hari ini hadir, di-sharingkan, diungkapkan aja sarannya gimana. Nanti kan buat masukan buat Oh, ya. panitia gitu. Oke. Leong, enggak apa-apa. Nah, Ya, itu. ayo Sedar, monggo. Monggo Pak Sudarminto. Ya seperti yang kemarin, kalau kita memang sudah bayar, ya itu sudah masuk dalam reuni. Suaranya nggak jelas, Kak. Jadi kalau yang sudah bayar, otomatis ya udah itu hak panitia. Nah, kewajiban-kewajiban yang didapatkan dari yang bayar, hak-haknya misalkan kayak kaos, terus souvenir, ya kita berikan, itu aja sih. Tetap seperti kemarin, jadi tetap mereka bayar ya untuk kepentingan acara reuni, dan haknya mereka apa ya harus kita berikan, gitu aja, simpel aja. Begitu, terima kasih. Mungkin bisa membantu. Baik, Kak Yudi ya, emang angkat tangan. Halo teman-teman, ini ada usul aja ya. Oh ya, Aren ya. Kalau tiket reuni itu lebih baik pakai waktu saja. Jadi misalkan 3 bulan sebelum hari H itu nggak bisa dikembalikan, gitu aja. Jadi fair untuk semua kan. Rule-nya ngomong di depan saja. Karena kita kan harus booking itu minimal kalau nggak salah mungkin 6 bulan ya, 6 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, Yudi, makasih Aren. Yudi mungkin, jadi menurut Aren maksimal 6 bulan sebelum hari H sudah Pak mau cancel ya cancel gitu ya, baru uang kembali. Dari Yudi? Iya, tentukan pakai waktu aja. Ya, jadi dicatat ya, kan fair, panitia, gitu. sekretaris. Mau 3 bulan, next. apa 6 bulan. Ya. Oke. Yudi, mau tanya Kak? Cuma mau menambahkan aja. Harga tiket reuni lah HTR ini kan kita isinya subsidi. Jadi memang sebaiknya memang kalau ada kejadian atau masalah pada waktu sebelum acara HTR terus kita kembalikan, itu benarnya ya juga tidak etis juga sih. Sebenarnya juga acara apapun namanya harga tiket masuk atau tiket apapun itu sudah kita keluarkan kan untuk bayar ini segala macam. Nah ini juga kita kan sisinya subsidi.
Jadi kita sudah bantu dari teman-teman yang dari tiket itu, kita tambahkan juga kalau ada pengembalian memang sedikit banyak memang ada risikonya, itu sudah risiko dari acara apapun. Kalau sudah mendekati sebenarnya sudah nggak bisa diambil lagi, ya diikhlaskan saja. Tapi ya itu juga nanti bisa jadi rembukan teman-teman. Tapi ya keputusan juga dari Sudar tadi juga cocok sama mereka juga udah bagus. Jadi sebaiknya memang dilanjutkan aja, memang tidak kembalikan, tapi haknya kayak kaos atau souvenir itu kita berikan. Maksudnya kita dana juga udah keluar, nggak mungkin dana keluar kita tarik, apalagi ini sistemnya subsidi, jadi berat juga untuk teman-teman dari donatur atau dari panitia juga berat kalau untuk mengembalikan dana itu aja. Terima kasih. Gini, menurutku ya, kita kan masalah ada kepentingan mendadak itu nggak tahu. Ya. Nah, gini aja, intinya tetap desa Malik. Tapi kalau ada dana lebih dari panitia, whatever lah nanti, itu keputusan nanti di panitia. Pada saat itu gimana, ada kumpul ada donasi berapa, kalau mau digantikan ya silakan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu aja sih menurutku. Tapi kita kan nggak bisa prediksi tiba-tiba ada kayak apa orang tuanya sakit, kan mana bisa tahu, kita kan nggak tahu. Itu. Oke, thank you. Dan alasannya yang penting apa gitu aja. Misalnya ada yang meninggal keluarga atau orang tua atau ada yang sakit, itu toh dibatasi alasannya ya gitu aja. Supaya tidak bisa melebar. Aja sampai misalnya, oh anakku ada tamasya, urusan sekolah nih tamasya, aku udah sama melok, ya tidak bisa, sorry. Gitu toh. Oke. Sudahkah? Gimana Pak Ketua? Bagus itu sarannya Aaron sama Leong bisa digabung. Jadi ada limit time sama ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya, mungkin itu aja. Nanti kita godok, jadi kita share ke grup besar. Gitu ya. Iya, ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada live musik. Buat Yayo tuh. Edi, nggak ada pertanyaan? Teman-teman yang bukan panitia mau hotel atau gimana tempat reuninya, nah itu penting. Afung ya Farida mau. Ya Yudi dulu deh, Yudi dulu. Ya Yudi ya. Untuk tempat ini tadi kan udah ada gambaran sih dari Aaron, belum survei ya. Memang kita nggak bisa tanya lebih detail tentang tempat atau hotel atau pelaku wisata seumpama kita outdoor. Tapi ada gambaran juga. Kemarin yang saya share itu renggangannya hampir sama. Ya kisarannya 400.000 lah per malam. Jadi bisa 800.000. Nah itu ada dari temen, itu dari marketingnya agrowisata. Nah ini sebenarnya juga oke lah, ada tempat outdoor, ada tempat indoornya juga. Dan untuk
kelas kamarnya nanti pun dia bisa menyediakan extra bed atau nyusun untuk family. Jadi dari kelas kamar standar itu. Dan untuk yang bawa keluarga, kalau di saran saya di Agro ini juga ada waterboom, ada wisata edukasi atau macam-macam. Jadi bisa jalan-jalan lah. Kalau mau yang outdoor ke tempat lain, itu memang ada jarak sih kalau di Batu. Ada yang dekat juga sekitar 15-20 menit itu di wisata air terjun. Itu ada. Atau wisata yang agak ekstrim, jalannya itu kayak tadi naik lift atau jeep. Itu sekitar 45 menit itu ada yang agak ekstrim. Jadi untuk tempat kita nanti bisa ngasih gambaran lah. Mau mintanya yang ekstrim atau cuma jalan-jalan atau untuk acara-acara outdoor biasa itu kita bisa nanti sharingkan sama teman-teman panitia. Jadi kita ngasih tempat itu nggak untuk peserta acara aja, juga yang bawa keluarga. Itu kan juga harus kita pikirkan, nggak mungkin yang bawa anak-anak ikut wisata outdoor dengan jalur ekstrim, juga agak bahaya itu. Jadi ada untuk anak-anak yang bisa jalan-jalan atau main-main di sekitar tempat hotel atau tempat wisata. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, berikutnya. Makasih Yudi masukannya. Ada lagi kah? Tidak ada yang bertanya lagi. Aliong ya. Oke, monggo. Tadi budgetnya untuk transportasi dari Situbondo ke mana? Ke Surabaya, ke Malang itu berapa ya tadi ya? Totalnya. Siapa tadi yang bisa jawab? Totalnya 6 juta. 6 juta. Pakai 2 HIS. Pakai 2 HIS, itu info dari Congpe, jadi HIS nginep. Jadi satu HIS nginep itu 3 juta. Nah, oke. Pertanyaannya, kalau nanti pada saat tahun itu ternyata gak cukup biaya itu karena naik, apa antisipasi ini? Biayanya kan sudah di up 25% ya. Benar. 20% kan cuma 750 Ki. Sorry. 1,5 ya. 25% loh, ya 1,5. Seandainya tetap tidak cukup lah. Kalian harus ada backup planning. Oke. Ya, oke. Thank you Mas Nah, Wani. apakah waktu reuni di Situbondo itu ada gitu juga, akomodasi juga? Nggak ada ya waktu itu ya? Dari Surabaya ke Situbondo, nggak ada ya kayak ya? Tidak ada. Oke, masukan ya. Kalau misalnya pada saat hari itu memang tidak cukup budgetnya, ada kenaikan. Kalau misalnya ada peserta yang bawa mobil, arek-arek Lampung, kamu panitia dari budget yang tadi di transportasi itu diberikan ke mereka untuk biaya-biaya tol, BBM sebagai mengganti. Masukan aja sih. Gitu. Mungkin ada yang bawa. Ya, setuju. Memang gitu ya. Ya, setuju. Ya. Jadi kan kita tidak tahu toh, itu kan masih lama kan. Gitu ya. Thank you. Ya, oke, thank you, Dong. Baik, terima kasih. Adakah lagi yang mau bertanya? Halo? Oh, dari bahasa Madura. Marah tanya sih ya. Tanya. Deki posang. Apung tadi mau ngomong Apung. Ayo. Ayo Apung, monggo. Iya, tadi itu sempat kepikir ya, mau buat masukan buat si acara mungkin ya.
Kalau dilihat itu kemarin dari ini ya, dari apa masukan itu bahwa kaos reuni itu ada 2 kalau nggak salah itu ya. Satu waktu gala dinner, yang kedua waktu outbound ya, waktu di outdoor gitu ya. Nah, ini saran aja. Kalau yang untuk gala dinner, gimana kalau yang kaos itu menurut saya ya, nggak perlu gitu loh. Satu itu bisa menghemat juga, terus yang kedua bisa dialokasikan ke hal-hal yang lain. Misalnya itu nanti kalau gala dinner, mendingan itu baju bebas aja sesuai tema. Misalnya temanya mau casual, atau jeans, atau mungkin glamour gitu loh. Nah itu mungkin biaya itu bisa untuk hal lain, misalnya untuk foto booth atau untuk apa. Nah itu tadi sempat kepikir sih gitu loh, daripada untuk kaos gitu loh maksud saya. Kalau untuk seragam, supaya istilahnya sama ya, seragam kompak gitu loh. Mungkin di outdoornya gitu loh. Kalau untuk gala dinner, menurut saya mendingan bebas ya, sesuai nanti kita tentukan tema. Mungkin tuh lebih anu ya, ada kesan gitu loh. Itu kalau dari saya tadi sempat kepikir aja gitu loh. Tapi terserah sih teman-teman yang lain gimana. Ya. Setuju, Fung, aku. Biasanya kalau memang acara outdoor itu biasanya kan ada foto-foto pakai aktivitas-aktivitas, jadi pakai yang kaos-kaos gitu toh. Nah, nanti difoto kan api bareng foto-foto. Nah, pada gala dinner kan biasanya orang berdandan, mungkin pakai baju yang Iya, apalagi itu kan acaranya malam ya di gala dinner. Terus Iya. itu kalau nggak salah tadi yang disebutkan sama Yoyo itu acaranya itu kan start jam berapa tuh? Jam 7 sampai jam 9 aja ya, 2 jam ya. Ya. Betul, Itu acaranya. Jadi lebih baik itu pakai acara apa maksudnya nggak usah pakai kaos seragam, tapi ditentukan temanya. Glamour kah, atau mungkin jeans atau apa gitu loh. Nah itu biayanya bisa buat alokasi yang lain sih, mungkin foto booth, mungkin apa buat yang dana-dana lain lah gitu loh. Nah itu menurut saya sih. Betul. Ya, setuju. Setuju. Monggo menanggapi Pak Kiki. Resikonya itu jadi Citayam Fashion Week loh tapi. Ya mungkin warna aja ya, warna enggak tahu deh nanti bisa disatukan. Ya paling karena kan umur 50 kan golden age ya. Nah, semua kan mau tampilan wajah gitu loh. Mungkin Ya, harus tampil yang terbaik ya, Bung ya. iya betul, yang cewek-cewek terutama, tim ladies. Nah, itu cuman itu ya, takut saling ada iri, ada apa ya, nggak ngerti. Nih cowok sih pasti nggak ada apa-apa. Cewek itu konsepnya nanti ladies lah. Kalau glamour saya nggak bisa kakak, digapain apa nggak jelek gini. Jadi menurut saya seragam itu lebih sih. Ya percaya diri lah, betul. Umur 50 nanti tetap menawan. Ya nanti bisa ya tuntutan yang bagus ya. Bibin awet muda dari dulu cantik kok. Sip. Kasih kakak, kita sama. Ya udah, baik terima kasih masukannya. Nanti akan dirampung oleh tim acara. Makasih Bu. Ya ada lagi kah? Tolong dicatat ya sekretaris. Menambahkan dulu. Ya Yudi ya, ya monggo. Bun, sama Kiki, itu kan acara puncaknya itu di outdoornya atau di malamnya. Kalau jersey-nya dibuat outdoor, terus yang ikut sedikit, rugi dong. Jadi kalau aku sih jersey-nya lebih baik dibuat malam. Memang kalau lagi sih pengennya tampilnya ya glamour, pengennya glowing. Tapi itu acara puncaknya itu di outdoornya atau di indoornya itu aja. Jadi jersey nanti dipakainya kalau untuk outdoor, terus yang ikut outdoornya cuma sedikit, ya kurang sip lah. Karena yang acara indoornya yang lebih banyak, itu aja. Gimana?
Ya, mungkin ada yang bisa menanggapi apa yang dikatakan Yudi. Enggak, Pak Egi. Nggak harus ikut yang outdoor kan, yang acara pentingnya kan yang malamnya itu ya, yang indoornya, acara keliling segala macam itu kan yang acara utamanya. Acara outdoornya kan acara tambahan, ibaratnya dari peserta acara tambahan dari kita. Enaknya gimana itu? Ya, gimana nih? Ya, nanti dicatat aja dulu ya. Sama perlu Bisa jadi bahan. catatan juga, kalau bulan Mei Juni itu di Batu musim dinginnya lumayan, makanya termasuk masih musim kemarau. Jadi kalau bisa jersinya pakai lengan panjang. Saya khawatir mulai-mulai keroan kabel loh. Masalah acaranya malam. Lagian nanti rata-rata tempatnya itu apa ya, di lereng gunung. Ini juga harus jaga kesehatan lah. Adem-adem galengan enggak, waduh, itu ya pengaruh loh. Ya coba itu nanti dibicarakan juga itu masalah jersey juga. Itu aja, bisa rembukan lah. Terima kasih. Ya, terima kasih Yudi masukannya. Nanti akan dipikirkan lagi oleh tim panitia. Berikutnya adakah? Christine mungkin mau bertanya. Tadi wajahnya kok Japri-Japri mau tanya, Bin. Ya, jadi. Itu memfitnah ya. Adakah yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, kiranya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari panitia? Ii mau tanya? Enggak. Kok enggak terus? Sudahkah? Baik, saya kira nanti untuk lebih kurangnya akan diberikan apa namanya itu rangkuman dari hasil rapat hari ini, pertemuan kita, bukan rapat ya, pertemuan kita hari ini yang nanti akan di-share di grup besar. Jadi nanti bisa kembali di-refresh lagi apa yang sudah kita bicarakan, baik masukan dari beberapa teman. Begitu ya, Kak Sekretaris. Waktunya Anda bekerja. Baik, mungkin ada closing dari Pak Ketua sebelum kita akhiri dengan doa nanti. Oke, jadi 2 poin utama sudah kita sepakati, 2 poin penting. Pertama, reuninya 2 hari 1 malam ya, deal semua ya. Jadi mulai Jumat siang sampai Sabtu sore. Yang kedua, tiket reuni itu di angka 500.000. Tapi biaya realnya itu sebenarnya adalah 889. Mau bayar 500.000 sudah oke. Mau ke 889 ya syukur, enggak apa-apa. Pokoknya jangan merasa berat. Itu aja. 500.000 mau dibayar langsung sekaligus enggak apa-apa. Mau dicicil 42 bulan enggak apa-apa. Nanti kan bendahara tadi sudah bilang mau bayar sekaligus atau dicicil enggak apa-apa. Oke, 2 poin itu aja yang penting. Yang lainnya hal teknis ya, seperti tadi pengembalian dana gimana, lalu usahanya bagaimana, nanti itu akan digodok lagi. Ya, begitu aja. Terima kasih malam hari ini semuanya. Terima kasih semua sudah mau beri saran. Oke, itu aja. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan paparan dari panitia. Semoga ke depan lebih bagus lagi. Nanti kurang lebihnya akan dicatat langsung di rangkuman ya. Untuk doa penutup, saya minta bantuan Bu Christine, Bu Budi untuk memimpin doa kali ini. Mari kita berdoa. Saya berdoa dengan cara Kristen ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini. Kami membawa acara reuni ini di dalam tangan Tuhan. Kami tahu jaraknya masih cukup lama Tuhan, tetapi kami menginginkan kebersamaan itu terus ada sampai nanti kami pada hari hanya kami bersama-sama, kami boleh merayakan
satu momen yang luar biasa di dalam kebersamaan ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh rencana-rencana yang sudah dipaparkan pada malam hari ini. Tuhan sendiri akan menyempurnakan jika ada kekurangan-kekurangan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua yang sudah ambil bagian di rapat pada malam hari ini, berkati juga teman-teman yang lain yang tidak ikut di dalam pertemuan malam ini, semuanya kiranya mendapat anugerah dan berkatnya sesuai dengan anugerah yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, segala syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Terima